adalah 75%. Kemudian implied value-nya 15 juta di 15 itu bagi 75% adalah 20 juta. Kemudian yang di sini perhatikan ini adalah ekuitas per 1 Januari yang ekuitasnya common stock-nya 1 miliar, kemudian PIC-nya itu 14,5 miliar dan juga return-nya 2,5 miliar. Totalnya adalah ekuitas per 1 Januari adalah 18 miliar. Kemudian di sini ada tambahan ekuitas yang dari net income dan pembayaran dividen selama 2017. Di sini disampaikan bahwa net income-nya selama 2017 adalah 1,6 miliar. Berarti ya Januari sampai dengan September itu kan 9 bulan ya. 9 per 12 kali 1,6. Hasilnya adalah 34. 1,2 dan kemudian dia sudah bagi dividen bagi dividennya itu per 2 Maret ya, sebelum September ya. Bagi dividennya adalah 300 juta. Berarti ekuitasnya per 30 September 2017 adalah ini dari tambahan net income kurangi dividen yang sudah dibayarkan, ekuitasnya adalah 18,9. Sehingga excess value-nya adalah 20 miliar dikurangi dengan 18,9, excess value-nya 1,1. Bentar ya. Oke, excess value-nya 1,1. Di sini di soal di ini ya. Dialokasikan ke tanah under value-nya 1,4. Kemudian building-nya per value 600. Kemudian paten yang under value ya 5 tahun. 5 tahun totalnya 1,1. Ini sisanya, patennya adalah sisanya. Kemudian alokasi ini access value-nya. Kita buat ini ya schedule-nya. Amortisasi 2017, 2018 dan 2019. Kemudian di 2017 jurnalnya harus di ini. Beberapa yang diakui adalah jurnal pembeliannya pastinya, kemudian jurnal pengakuan laba dari S, kemudian pembayaran dividen pada 30 November 2017. Kemudian ini adalah jurnal amortisasi asesnya, building dan paten. Kemudian yang membedakan di sini terkait dengan bonds ya. Bonds payable. Di sini dia menerbitkan PT menerbitkan bonds payable sebesar 3 miliar. Oke, kita cek. Oke, nanti umpamanya kalau ada soal terkait itu nanti jangan lupa nanti teman-teman pasti buat schedule amortisasinya, jangan sampai lupa. Lama.
Ini adalah schedule amortisasi kita. Yang pertama kita buat schedule amortisasi dari bonds payable. Ini berarti dari ini ya, dari P selaku penjual dan schedule amortisasi dari ini pembeli bond, berarti dari ini ya, dia nyatanya sebagai investment in bonds payable. Kemudian nanti di ujian ada ini nggak sih, tabel segala macam nggak sih? Ada tabel anuitas nggak? Kalau nggak ada berarti nanti harus ini ya, buat sendiri. Di sini karena pembayarannya 2 tahunan, berarti kita harus buat dua ini ya. Di sini soalnya ini di sini soalnya itu ya penerbitannya 1 Juli ya. Harus di tahun 1 Oktober 2017 PTS-nya membeli 10% obligasi P. Oke. Oke, berarti kita harus buat schedule amortisasinya. Paling nggak nanti yang dibuat jadwal schedule amortisasinya adalah yang sampai dengan pembelian oleh S. Di sini kan pembayarannya kan per 1 Juli, 1 Juli sama 1 Desember ya. 1 Juli dan 1 Juli dan 1 Desember. Di sini berarti yang paling nggak yang teman-teman buat berarti yang sampai dengan tanggal penjualannya bonds. Di sini kan bondsnya diterbitkan per 1 Juli 2016, sedangkan dijual dibeli oleh S adalah per 1 Oktober 2017. Berarti nanti teman-teman harus buat carrying value-nya per 1 Oktober 2017. Berarti nanti kan tinggal dicari dulu amortisasinya, baru ditambahkan aja jumlah interest expense-nya. Berarti teman-teman harus nyari interest expense-nya per tanggal, amortisasinya per tanggal sekian ini. Berarti nanti kan tinggal dibagi aja ya, selisihnya dibagi dengan amortisasinya, tinggal ditambahkan aja. Nah, agak merepotkan orang ini. Oke. Selanjutnya dari amortisasi ini di sini ada yang belum saya catat juga ya. Terkait yang kita ini yang dari sisi ini adalah pembayaran obligasinya 1 Desember dan 1 Januari dan 1 Desember bunganya. Kemudian ada yang kurang, harusnya ini ya. Ini kan dari soal kan pemberian dari B aja nih. Oke, di sini kalau kita lihat kita kan nanti nyari ini ya, nanti dari dengan CRP ya, konstruktif. Retirement bond in on CRP.
G-nya ini dari mana? G-nya itu dari carrying value bonds payable. Ini yang diterbitkan oleh S dan juga carrying value bond in carrying value investment in BP yang dibeli oleh S. Ini bondsnya diterbitkan oleh P. Ini kalau sesuai dengan hitungan saya, carrying value-nya nanti carrying value per 1 Oktober 2017, PP-nya itu adalah sebesar di sini dia belinya berapa persen? Dia belinya 10% aja ya. Oke, di sini kalau catatan saya carrying value-nya dia itu kan terbitannya itu kan 3 miliar ya, sedangkan yang dibeli adalah 10%-nya. Berarti ini kita harus nyari ini ya, carrying value-nya. Itulah carrying value yang harga ini ya, harga belinya. Kemudian di sini carrying value dari bondsnya. Kita selisihkan, selisih ini yang menjadi constructive gain. Selain constructive gain berarti nanti kan ada ini ya, piecemeal of dari kognitif yang interest expense ya. Jadi kan ketika tanggal pembelian itu kan setelah adanya tanggal pembelian nanti kan ada perbedaan antara interest expense yang dibayarkan oleh penjual bond dengan yang interest expense yang diterima oleh interest income yang diterima oleh pembeli bond dalam hal ini P. Berarti nanti ada selisihnya berarti nanti pada saat ini ya nanti ada selisihnya, harusnya di sini ada selisihnya. Oke, berarti di sini harusnya selisihnya adalah kita harus nyari interest expense pada tanggal tersebut. Selisihnya. Oke, berarti nanti kita harus cari selisihnya berapa, BP-nya berapa, kemudian investment BP-nya berapa. Nanti ini menjadi bagian CAP. Terus jangan lupa nanti dicari interest expense sama interest expense dan interest income tanggal tersebut. Jadi nanti ini akan menjadi bagian dari CAP yang dari bunganya. Kemudian di sini berarti kemudian di sini di soal disebutkan bahwa masih inventory terjual harganya 400 juta harga jualnya. Di dalam inventory 400 juta itu sudah termasuk margin call dengan sebesar 30%. Oke.
Berarti nanti labanya adalah 30 per 130 kali 400 ya. Kemudian inventory yang belum terjual adalah 20%. Ini yang saya ini kayak masalah ya. Ini yang belum per 1 Oktober. Kemudian konstruksi gain. Ini dari yang tadi selisihnya carrying value-nya per 1 Oktober. Tadi hasilnya segini. Kemudian schedule amortasi yang tadi, kemudian saldo up. Kemudian nanti di sini kan di soal kan kita diminta per 2017 ya. Kalau 2017 berarti nanti kita cari dulu income from us-nya per 2017, persentase dari labanya. Labanya adalah sebesar labanya itu apa 300. Oke. Labanya ini karena kita mengakuinya kan per 2017 ya, September 2017 ya. September, Oktober, November, Desember. September, Oktober, pusingnya per September, berarti kan Oktober, November, Desember. Berarti kan biaya 912 kali 75% kali 1,6 miliar. Kemudian ini yang amortisasi yang di atasnya, buildingnya sama patentnya ini sama-sama 3/12 sama-sama 3 bulan. Unrealized profit inventory. Inventory tadi kan dijualnya 400 juta ya. Berarti, sedangkan labanya adalah sebesar 30%. Berarti labanya 30%, laba 30 per 130 kali 400 juta. Berarti unrealized profit inventory-nya adalah 3/5 karena masih tersisa 20%. Kali 30 per 130 kali 400 juta. Oke, 400 juta kali 30 bagi 130 berapa 18 enggak sih mana saya unrealized profit inventory berarti sorry. Di sini inventory kebetulan 400.000. 400.000 berarti nanti kita dapat labanya di sini itu adalah sebesar 30 kali ini adalah sebesar 92.307. Berarti umpamanya yang ketika masih ada inventory yang belum terjual sebanyak 20%, berarti masih ada profit yang kita temukan sebesar 1/5-nya. 1/5-nya adalah ini 1/5-nya adalah 18.461. Oke. 100%-nya adalah 18.461. Cuman di sini kan tipenya untuk yang inventory ini kan dia penjualannya dari sawat ke patung ya, S ke P ya.
Berarti ya dia kan downstream ya. Kalau downstream berarti kan kita tinggal kalikan kepemilikannya kali 75%. Hasilnya adalah sebesar 13 ini. Kemudian yang kita ini kan kita ini akui lagi adalah constructive gain-nya. Constructive gain-nya karena tipenya ini downstream, P punya aplikasinya, kemudian dibeli S, berarti kan downstream ya. Modalnya berarti kan 100% miliknya E ya. Berarti nanti kita harus akui selisihnya gainnya CRP-nya berapa ini dikurangi dengan ini selisih bunganya. Selisih bunganya dari interest expense sama interest revenue pada saat tanggal tersebut. Kemudian saldo akhirnya kan kita tinggal tambah-tambahkannya. Investasi awalnya, income from ASN, kurang dividen, jadi saldo akhir. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Apa namanya? Yang enggak agak diambah pekerjaan itu yang terkait dengan obligasi kita karena kita harus buat schedule amortisasi. Oke ya, yang obligasi udah oke ya. Terus nanti kan teman-teman kemarin ada beberapa yang orang yang nilainya masih kurang. Ini nggak usah khawatir nanti dibantu dari ini aktivitasnya. Oh iya, Ella. Iya, Pak. Semester depan masih ada AKL nggak sih atau sudah sampai semester ini aja? Kayaknya ada AKL 2 deh, Pak. AKL ada tuh? Nggak tahu juga, saya belum melihat. Soalnya saya ingat saya dulu tuh advance cuma sampai semester 5 aja. Cuma nggak tahu ya sekarang ya. Oke, ini kita bahas soal nomor 2, transaksi aset tetap ya, intercompany aset tetap. Di sini PT Papa beli 80% PT Safa dengan harga 800 juta. Dilakukan pada tanggal 1 Januari. Kalau awal tahun ini gampang hitungnya ya, atau akhir tahun. Kemudian ekuitas pada tanggal 1 Januari terdiri dari modal saham Pramusternya 500 juta dan saldo labanya 400 juta. Kemudian selisih nilai investasi dialokasikan ke persediaan under value 20%, kemudian tanah under value 50%, bangunannya 40%, over value dan masih dapat digunakan 10 tahun. Sisanya dialokasikan ke goodwill. Terus di sini inventory sudah terjual habis pada akhir 2017. Oke, perlu teman-teman ingat goodwill sama paten. Kalau goodwill diamortisasi enggak? Goodwill itu ya sebentar. Perlu teman-teman ingat perbedaan goodwill sama paten. Kalau goodwill itu ya
dia tidak pernah diamortisasi. Kalau pakai nanti diamortisasi. Jadi nanti kalau ada pembelian investasinya terkait dengan goodwill, berarti nanti nilai goodwillnya nanti ini tetap ya, dia kan tetap nilai. Tinggal nanti kan dikalikan dengan persentasenya. Oke, kita lanjut. PT Selfo menghasilkan laba bersih selama 2017 dan 2018 sebesar 300 juta dan 500 juta. Kemudian dividen dibayarkan baik dalam tahun 2017 maupun tahun 2018, yaitu pada tanggal 1 Maret sebesar 40 juta dan 1 Oktober sebesar 80 juta. Kemudian pada tanggal 26 April PT Selfo menjual peralatan ke PT Kappa, yaitu punya Danstrom ya, dan harga 30 juta lebih rendah dari nilai punya, baru dia loss. Kemudian harga perolehan tersebut awalnya adalah 210 juta dan telah disusutkan sebesar 60 juta. Perolehan tersebut diperkirakan masih dapat digunakan 5 tahun lagi sejak tanggal kemudian, dan PT Kappa menyusutkan dengan metode garis lurus tanpa sisa. Yang diminta yang pertama kita diminta buat alokasi aksesnya, kemudian itu pendapatnya income form, kemudian juga jurnal konsolidasinya. Ya, ini saya nyoba kemarin ngerjain dengan waktunya emang mepet banget ya. Apalagi nanti teman-teman harus membuat kertas kerjanya kalau diminta maksudnya. Oke. Di sini pembelian adalah sebesar 80%. Oke. Kemudian share-nya adalah 80%, nilai pembelian adalah 80 juta. Berarti value-nya 1 juta, terus per 1 Januari 2017 itu sini ada keterangan lain, nama stoknya 500 juta, kemudian retail earning-nya 400 juta. Ini totalnya 900 juta, sehingga ada excess value adalah 100 juta. Kemudian soal dialokasikan bahwa dialokasikan ke persediaan 20%. 20% kali 100 juta, 20 juta under value, banyak under value. Kemudian di sini buildingnya juga over value 40%. Sehingga masih ada goodwill-nya yang harus kita hapus besar selisihnya. Kemudian nanti kita buat alokasinya, alokasi dari excess-nya ini. Inventory kan sudah terjual di 2017, berarti sudah seluruhnya di 2017. Kemudian lain tidak pernah diamortisasi. Nanti teman-teman tinggal buat lah jatuhnya schedule seperti ini. Buildingnya diamortisasi selama 10 tahun. Buildingnya. Ini ada yang salah tanda bacanya. Harusnya inventory adalah minus, kemudian buildingnya itu adalah positif. Amortisasi. Benar. Oke, di sini kita alokasinya sudah. Kemudian di sini pertanggal 26 April 2017 dia jual Sapa
PT Safa jual peralatan ke PT Papa. Harganya adalah sebesar, harga peralatan tersebut awalnya 210 juta. Oke. Disusunkan sebesar 60 juta. Di sini peralatannya nilainya adalah 210 juta yang dijual ke PT Papa. 210 juta. Kemudian di sini akumulasi depresiasinya adalah 60 juta. Berarti kan value-nya pada saat penjualannya adalah sebesar 210 kali 60 berarti sebesar 150 juta. Kemudian terima cashnya adalah 120 juta. Sehingga dia nyatat tandanya loss 30 juta. Kemudian di sini terakhir dengan beban depresiasi. Ini beban depresiasi yang dicatat oleh PT Papa. Ya kan kalau PT Papa kan berarti kan dia nyatatnya sesuai dengan harga belinya dia ya. Oke, sehingga di 2017 terdapat kelebihan ya, pengakuan beban depresiasi. Kerugiannya berapa? Nah, nanti kelebihannya kan dari gain atau loss ya. Di sini lossnya adalah 30 juta. Berarti tiap tahun ada kelebihan pengakuan beban depresiasi. Berarti 30 juta dibagi dengan ini 5. Ini adalah 6 juta. Untuk 2017 sendiri karena dia baru ngakui 26 April, berarti ini ya, sudah 4 per akhir April ya, berarti untuk 2017 pengakuannya kelebihannya adalah selama 8 bulan. 8 per 12 kali 6 juta. Berarti dari sini teman-teman tinggal buat ininya, hitung-hitungannya. Labanya berapa, kemudian amortisasinya yang di per tahunnya itu berapa, kemudian lossnya kita akui. Ini sudah ini ya, sudah kan lossnya itu kan sebesar 30 juta. Lossnya itu 30 juta. Ini karena tipenya downstream, berarti di sini kepemilikannya PT Papa itu kan 80%. Berarti Papa dia 80% kali dengan 30 juta. Hasilnya adalah 80 juta. Kemudian karena dia sudah digunakan sampai dengan akhir tahun, kita akui unrealized loss itu. Ngitungnya gimana? 30 juta dibagi 5 kali 8 per 12 karena sudah dipakai per awal Mei. Hasilnya 3.200.000, berarti income from S-nya adalah sebesar 248 juta. Kemudian untuk menghitung investment di akhir Januari, akhir Desember 2017, kita hitung ini adalah saldo awalnya. Saldo awalnya adalah 800 juta. Kemudian dividennya dibagikan adalah sebesar 80% kali dengan berapa nih? Dividennya itu adalah ini ya, karena dia dibayarnya 2 kali ya. Bayarnya 80 juta pada tanggal 1 Maret dan 80 juta pada tanggal 1 Oktober. Berarti totalnya adalah 160. Investasinya per 31 Desember adalah siang. Kemudian kita diminta buat ini jurnal eliminasinya. Di sini karena kita buatnya ini ya, karena akuisisinya per awal tahun, jadi untuk menghitung per 31 Desembernya gampang jurnalnya. Berarti area begininya, CS-nya, nomor access-nya berapa,
kan tinggal dikalikan aja ya. Cuman saya lupa nomor transaksinya nih, nanti harusnya dibagi-bagi ya ke inventory, kemudian kita nanti land sama building, inventory, land, building sama goodwill. Oke. Kemudian kita diminta eliminasi pendapatan dari purchase offer. Ini pakai equity aja. Ini kan berarti kan tinggal ini aja ya. Income from S berarti kan dia 80% dari labanya. Kemudian dividen sudah dibayarkan. Sisinya. Kemudian penyesuaian non pengendali. Non pengendali berarti kan sisanya 20% dari laba. Dividen S-nya dibayarkan, jadi selisihnya ke NCNB. Kemudian di sini yang kita ini adalah pembelian peralatan. Tadi itu ada ini ya, pembelian peralatannya tuh loss-nya adalah sebesar loss-nya adalah sebesar 30 juta ya. Saya belum salah. Harusnya loss-nya adalah sebesar 30 juta. Kemudian kita ini lagi apa? Ini adalah ya kelebihan biaya pensutannya tadi. Kelebihan bukan pensutannya. Kan selama 2017 kan sudah dipakai dari awal Mei ya. Setelah 26 April sampai dengan Desember, berarti kan sudah dipakai 8 bulan. 8 per 12 kali dengan 30 juta dibagi dengan hasilnya 4 juta. Oke, kayaknya ini nggak terlalu susah ya teman-teman. Yang tahun 2018 ini kan yang baru fullnya ya, amortisasinya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kayaknya nggak terlalu sulit ya, cuman soalnya emang banyak ya. Kita lanjut yang ke soal ketiga. Soal ketiga, PTP membeli hubungan pada PTS sebenarnya 75%, dengan kosnya adalah 11.500 per 1 September. Berarti ini ya, kepemilikannya kepemilikan pada saat interim. Di sini pembelinya 1 September 2017. Berarti nanti kita harus pisahkan equity-nya per 1 September 2017. Nanti kita bisa. Kemudian di sini disebutkan bahwa selisih antara nilai kos dengan nilai buku yang diperoleh dialokasikan pada equipment. Pada equipment over value sebesar 14.000 dengan manfaat 7 tahun. Kemudian building over under value 28.000 dengan manfaat 14 tahun. Dan sisanya ke goodwill. Kemudian laporan keuangan PTP dan S untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 terjadi pada di bawah. Kemudian di sini disebutkan dia menggunakan cost method. Kemudian pada bulan Oktober 2016 PT Penta menjual persediaan ke PT Sampurasun senilai 24.000 dengan laba kotor adalah 6.000. 1/6 dari barang tersebut masih ada di Etosoleh dan 2.000 belum dibayar. Berarti laba kotornya adalah 6.000 ya.
kemudian masih belum ter-12 per 6. Berarti ini adalah unrealized profitnya adalah sebesar 1.000. Kemudian sejumlah 2.000 belum dibayar, berarti masih nanti ada nanti ada ya Pantelo 2.000. Kemudian informasi berikutnya, PTS membayar dividen pada tanggal 15 April dan 15 Oktober. Dan income PTS diasumsikan terjadi merata sepanjang tahun. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2017, PTS menjual mesin kepada PTP, berarti Daftrum ya, dengan kerugian sebesar 2.000 dengan masa manfaat 5 tahun. Oke, kita lihat. Karena dia pembeliannya adalah selama 5 tahun, dia pembeliannya per ini ya, per September ya. Dia pembeliannya berapa sih? Tanggal 1 September. Berarti kan ini ya, kita harus pisahkan ekuitasnya per tanggal pembelian. Oke, karena dia ini tipenya pembelian sharing, kita harus pisahkan rinciannya semuanya, baik untuk pendapatan, kemudian bebannya, dan dividen selama setahun. Di sini pembelian adalah 1 September 2017. Pembeliannya adalah 1 September 2017. Berarti di sini 1 September, Oktober, November, Desember ya. Berarti di sini 4 bulan, di sini 8 bulan. Di sini disebutkan bahwa income diasumsikan merata sepanjang tahun. Income-nya totalnya 99. Ini dari ini ya. Dari worksheet. Di worksheet ada sales dari penjualan adalah 99. Kemudian cost of sales berarti sebesar 40.000. Ini kita bagikan secara merata. Kemudian ada operating expense atau operating expense yang sebesar 14 sebesar 14.000 kita meratakan. Kemudian di sini ada loss on sale sebesar 2.000. Di sini kan di informasi sebelumnya itu kan ada PTS menjual mesin kepada PTP dengan kerugian 2.000. Berarti kan ketika penjualan mesin ke PTP itu terjadi 1 Oktober ya. Berarti dia masuk ke periode yang kedua. Kemudian net income-nya berarti kan kita tinggal tambah-tambahkan aja ya. 66 ini tambahkan. Kemudian dividennya di sini kan dia dibayarnya 2 kali, yaitu pada tanggal 15 dan 15 April, dan satunya adalah 15 Oktober. Berarti kita tambah-tambahkan ya. Oke. Berarti nanti pada saat pembelian RE-nya pada saat pembelian oleh pihak sebesar 60.000, sedangkan pada akhir tahun adalah RE-nya adalah sebesar 60. RE-nya ini kita bawa ke atas. Di sini pembeliannya adalah sebesar 1.500. Kemudian share adalah 75%, berarti 150.000.
Di sini book value-nya common stock-nya adalah 75.000. 75.000. 75.000 dari mana ya? 75.000 dari ini ya, dari worksheet ya. Dari worksheet 75.000, kemudian return ini yang kita hitung lagi, jadi totalnya adalah book value adalah 135.000. Kemudian excess value-nya adalah sebesar 15.000 ya. Dari 15.000, 150.000 kurangi 135. Kemudian excess value-nya kita bagi 4. Persediaannya under value, equipment over value, kemudian building over value, under value 28.000, sehingga sisanya ada 1.000 masuk ke building. Kemudian kita diminta buat LK konsolidasi per 31 Desember 2017. Oke. Berarti kita tinggal buatnya. Kita hitung dulu income from S. Income from S berarti dari amortisasi equipment sebesar 667. 667 ini dari mana? Ini kan masih bisa digunakan selama 7 tahun ya. 14.000 dibagi dengan 7, 2.000 ya. Equipment 2.000 ya harusnya. 2.000 karena dia baru dimilikannya ini jualnya tuh dijualnya ke Oktober ya, Oktober, November, Desember, berarti Oktober, November, Desember, Oktober, November, Desember, harusnya 4/12 ya. 3/12 harusnya bukan 667. Nilainya adalah 14.000 bagi dengan 7 kali 3/12 100 Kemudian buildingnya juga sama, dia baru digunakan ini kan akuisisinya per September ya. Akuisisi per 10 September. September Oktober Desember ya, selama 2017. Berarti equivalentnya berarti 15.000 dibagi 7 kali 4/12. Nah, berartinya adalah 28.000 bagi 14 kali 4/12. Hasilnya sekian. Kemudian di sini disebutkan tadi soal bahwa inventory yang belum terjual adalah sebesar 1.000. Di soal inventory yang dijual ke PTP adalah sebanyak 24.000. Labanya adalah sebesar 6.000. 1/6 belum terjual. 1/6 belum terjual berarti dia masuk ke unrealized profit ya. Unrealized profit inventory. Ini 1/6 kali lebih adalah 1.000. Unrealized profit
Kemudian yang berikutnya adalah yang terkait dengan apa namanya, peralatan peralatan mesin. Dia kan jual mesinnya adalah kerugiannya, lossnya adalah sebesar 2.000. Tanya tinggal saya ada yang salah. Ini tadi belum dikalikan dengan 75% ya. Ekonominya 75%. Kemudian inventory karena tipenya downstream berarti harusnya ini juga ya kali 75% ya. Berarti harusnya ini 750. Sorry. Karena downstream berarti kan dia nggak ini. Yang mesin dia lossnya kan 2.000 nih. Kemudian berarti kita harus akui Andreas lossnya adalah 2.000. Cuma saya harusnya sudah dikalikan 75%. Karena ini upstream berarti kan sepertiganya buat P-nya, 3/4-nya buat P dan 1/4-nya buat S. Ini harusnya adalah 1.500. Kemudian area loss-nya. Di sini kan dia sudah digunakan selama 3 bulan ya, Oktober ya. Berarti area loss-nya adalah sebesar 3/12 kali 2.000 dibagi 5 ya, kali 75%. Oke. Di sini berarti di sini 400 ya. 400 dikali 1/4. 100 kali 75%, berarti di sini 75. Jadi di sini harusnya 70. Tinggal ditambah-tambahkan aja. Oke, jurnal alimasinya. Jurnal alimasi yang kita buat di sini kan tidak disebutkan ya harus pakai metode pre-acquisition atau pakai metode revenue expansion. Di sini pakai metode pre-acquisition aja biar lebih gampang. Ini adalah income sebelum ini ya, sebelum adanya income sebelum adanya akuisisi. Ini 20 dari mana? 22.500. Oke, 22.500 dari mana? Di sini net income-nya adalah 30.000 ya. Untuk secara keseluruhan ya, berarti bagiannya P adalah karena dia 75%. Berarti di sini 75% dikalikan dengan 30. Kemudian di sini dividennya kenapa 7,5? Karena yang sudah dibagikan adalah sebesar 10.000. Berarti 75
5.000 kali 10.000. Oke, CS-nya sama RE-nya adalah pada saat awal pembelian. Kemudian kita hitung itu yang NCI. NCI ini karena dia tidak ini ya, istilahnya dia dari awal tahun ya, tetap ya, berikan 25% kali 50.000 kali 75. Kemudian untuk yang investment S-nya ini adalah 75% kali dengan nilai ekuitasnya tambahkan pre-acquisition income dikurangi dengan dividen yang sudah dibayarkan. Nilainya adalah sebesar 116.250. Kemudian di sini pakai apa sih metodenya? Di sini pakai metode cost. Berarti yang harus kita alamasi adalah dividen income pada dividen sebesar 7,5. Ini adalah yang diterima P ya. Diterima P setelah posisi. Berikutnya NCI expand 750. Di sini NCI expand adalah 750. Ini dari mana? Dari ini ya, 25% kali 43.000. 43.000 ini kan ini. Ini harusnya juga yang bukan 43.000 harusnya. Ini full tahun ya. Sebentar saya cek dulu di bukunya. Oke. Harusnya di sini adalah income selama periodenya 1 September sampai dengan 31 Desember. Jadi harusnya 25% dikalikan dengan income-nya. Rp3.000 ya. Harusnya dikalikan dengan 3.000. Kemudian dividennya. Dividennya bukan 3.000 nih, harusnya 13.000. Sedangkan dividennya adalah sebesar tetap 5.000. Kemudian ya. Oke, yang kita buat berikutnya adalah inventory. Di sini penjualannya adalah 24.000. Berarti yang kita ambil adalah jauh base-nya. Ini inventory-nya dari P ke PTS. Berarti jauh base-nya kita yang dari PTS-nya
salesnya PT. Balik ya. Yang kita kurangi adalah salesnya dari penjualan dari P, CX dari PT S sebesar 24.000. Terus nanti kan masih ada inventory yang tersisa sebesar 1/6. Ini akan mengurangi COGS dari S dan inventory dari S. Ini jelas sih. Ini kayaknya nggak terlalu ini sih. Terus di sini ada juga tadi masih ada piutang ya, piutang ya. Bukan payable dari PTS, yang receivable dari PTP-nya. Kemudian di sini tadi ada nih kerugiannya kan masih ada 2.000 ya. 2.000 kerugian penjualan peralatan. Di sini berarti kita harus eliminasi dan balikin ke equipment pada loss-nya sebesar 2.000. Kemudian kita ngitung apa kelebihan biaya amortisasi ya, kelebihan beban depresiasi. Di sini kan equipment-nya adalah 2.000. Loss-nya adalah 2.000. Dan dijual itu per Oktober, November, Desember. 3 bulan ya. 3 bulan. Terus di sini selama 3 bulan 2017 berarti dia sudah kita harus mengakui adanya kerugian karena ini loss berarti kan beban depresiasi expense-nya kan dia berkurang terus bicara terlalu rendah berarti kita harus nambah biaya depresiasi lagi. Berarti di sini nilai keuntungan adalah 3/12 kali dengan 2.000 kali dengan 1/5 tadi. Berapa nih? 2.000 bagi 4. Ini ada yang ini maksudnya kan ini ya. Ini tipenya dia itu upstream. Berarti kita kalikan 75%. Kemudian berarti di sini kita kalikan dengan 75%. Ya deh, tetap deh. Ini yang baru untuk tahun berikutnya yang dikalikan dengan 75%. Oke, berarti kemudian nanti ini berikutnya kita belajar amortisasi apapun sama seperti amortisasi per value equipment dan juga under value dari building. Sebentar saya cek yang equipment-nya dulu. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
Ya, saya sama ini harusnya yang loss sama loss onset sama problem bukan depresinya harus dikalikan dengan 75% ya. Karena tipenya sudah upstream. Oke. Itu kalau kemarin kirain mau apa banyak, kirain mau apa banyak, mau ada yang dipasang di Oke. Kalau untuk tahun pertama berarti kan nggak perlu kita kalikan 75%. Baru nanti di tahun kedua baru kan kita kalikan dengan 75%. Baru kita bagi nanti TLC berapa untuk P-nya berapa. Oke. Sampai di sini ditanyakan. Oke, kita lanjut lagi soal yang keempat. Perubahan kepemilikan. Perubahan kepemilikan. Kayaknya di beberapa soalnya yang paling gampang ini aja. Dan yang paling mudah ya. Di sini perubahan kepemilikan. Ekuitas PTS pada tanggal 1 Januari 2016 terdiri dari saham biasa dengan nilai 1,2 miliar. Dan par value adalah 4.000. Dan kemudian laba ditahan sebesar 480 juta. Kemudian selama tahun 2016 PTA melakukan corporate action untuk menguasai kepemilikan PTS. Transaksi yang terjadi adalah pada tanggal 1 Januari membeli saham PTS sebanyak 60.000 lembar saham dengan nilai 244 juta melalui bursa efek berat dari ini ya, pemegang sahamnya. Berikutnya 31 Desember membeli kembali saham PTS sebanyak 180.000 lembar saham dengan harga 1,579 melalui bursa efek. Nah, di sini diasumsikan bahwa segala perbedaan antara fair value dan book value net asset dialokasikan ke goodwill. Jadi semuanya ke goodwill ya. Kemudian pada 1 April 2017 PT Veter menjual 6.000 lembar saham PTS yang dibeli pada awal Januari dengan sebesar 42 juta. Kemudian selama tahun 2016 PTF memperoleh net income sebesar 44 juta. Sedangkan PTS melaporkan net income selama tahun 2016 sebesar 260 juta dan tidak ada pembagian dividen selama 2016. Pada tahun 2017, laporan tengah tahun PTS melaporkan net income
sebesar 120 juta. Di sini disebutkan tengah tahunan ya, berarti kan 6 bulan itu dia punya net income-nya 120 juta. Ini yang diminta, buatlah jurnal baku pada PTF selama 2016 untuk mengumumkan investment in PTS dengan menggunakan metodologi atau metode. Kemudian buatlah jurnal eliminasi atau LK konsolidasi per 31/2016 boleh menggunakan metode cost atau metode equity. Kemudian buatlah jurnal pembelian saham oleh PTF. Diasumsikan bahwa selama nomor 4, asumsikan apabila saham yang dijual pada 1 April 2017 berjumlah 165.000 lembar saham dengan harga 1,42 miliar. Dan sisanya dikasihkan ke investment in associate. Buatlah jurnal penjualannya. Fair value saham yang tersisa sama dengan fair value saham yang dijual per lembar. Yang nomor 4 ini yang kita buat adalah yang pertama adalah jurnal pembeliannya pada 1 Januari 2016. Di sini pembeliannya di sini kita harus ini dulu ya. Hitung dulu ekuitasnya per 1 Januari 2016. Common stoknya di sini adalah 1,2 miliar. Kemudian returnnya adalah 480 juta. Di sini kita tahu bahwa nilai barangnya adalah 4.000. Jadi jumlah lembar saham yang beredar adalah 1,2 miliar dibagi dengan 4.000 hasilnya adalah 300.000 lembar saham. Kemudian ada return sebesar 480.000. Berarti ekuitasnya per 1 Januari 2016 adalah 1,6. Oke. Kita lihat transaksi pertama 1 Januari 2016. Dia membeli saham PT SAM sebanyak 60.000 lembar saham dengan nilai 244 juta. Juta. Ya. Berarti transaksinya kan ini saya kurang 244 oke, komunitas sebanyak 60.000 lembar saham. Berarti dia share-nya punya 60.000 lembar saham dibagi dengan 300.000 atau 1/5. Berarti dia punya kepemilikan 20.000. Kemudian pembelian kedua dari 1 Desember 2016 dia beli lagi sebanyak ini ya 180.000 lembar. 180.000 lembar saham. Atau sebesar share-nya dibeli adalah 60%. Berarti kita coba lagi ya. Investment yang PTS pada cash besar 1,579. Kemudian di sini karena kita sudah punya sebelumnya 20%, maka kita harus menghitung ini adanya penambahan ini ya nilai investasi kita ya, penambahan nilai investasi. Hitungnya bagaimana? Hitungnya adalah investment cost-nya adalah ini yang sesuai di buku ya, sesuai di buku. Sesuai dengan bukunya.
Di sini dia investment cost-nya ketika dia beli lagi per 31 Desember adalah sebanyak 1579, 60%, berarti implied value-nya adalah 2632. Kemudian di sini dia punya kepemilikan sebelumnya. Kepemilikan sebelumnya adalah saya salah penulisan. Kepemilikannya adalah 80%. Oke, di sini kita tahu bahwa implied value tadi kan investment cost-nya kan 60%, jadi implied value 2633. Sedangkan kalau kita hitung-hitung 80%-nya dari 2632 adalah 2165. 80% kali dengan 2632 ini adalah ya 2632. Kemudian nilai pembelinya pada saat 20% adalah 244. Totalnya 80% itu adalah 1823 200, sehingga harus diakui selisihnya antara ini. Selisihnya adalah sebesar 282 ini yang harus kita akui. Berarti jumlahnya adalah investment into PTS, kemudian lawannya kreditnya adalah gain on interest and value of stock investment, nilainya adalah sebesar sekian 282. Oke, kemudian kita hitung bukunya hitung betulnya. Jurnal eliminasi per 2016. Oh, ini. Implied value 100%. Implied 100%-nya berarti kita harus ini ya. Nanti bukunya harus tahu nih. Di sini kami store 1,2, return-nya 480 di awal. Kemudian ini adalah net income selama 2016. Net income dividen selama 2016. Net income-nya adalah 250. Kemudian dividennya adalah sebesar 0. Berarti equity pada saat 31 Desember 2016 equity per 31 Desember 2016 dia punya goodwill-nya 692 totalnya tadi. Ini levelnya 2632 kurangi ini. Sebentar, saya agak bingung karena gini. Dia ini kan ini ya, apa namanya? Akuisisi yang kedua. Itu kan 31 Desember 2016. Ini kita harus akui dulu ya. Ekuitas ya. Akui penambahan ekuitas ya. Aku aja lah.
beda jauh. Kita buat jurnal eliminasinya, tinggal dikalikan kan ya. Kemudian income from expense-nya kalikan. Jadi ini ya, net income 260 juta ya. Berarti kalau ada kayak gini berarti harusnya rate earning kita rate earning di awal ya. Rate earning di awal sebelum adanya penambahan karena adanya income. Berarti rate earningnya $808. Kita kalikan aja. Oke. Yang menjadi masalah adalah ketika dia penjualan per 1 April 2017. Per 1 April 2017 dia istilahnya jual ya. Per 1 April 2017 dia jual sebanyak 165.000 lembar saham. Oke. Dengan harga 1,4. Oke. Di yang keterangan pertama, dia 1 April dia jual sahamnya dijual sebanyak 6.000 lembar saham. 6.000 lembar saham kalau kita bagi berarti 6.000 dibagikan dengan total jumlah lembar saham beredar itu adalah 300.000. Dibagikan dengan 300.000 atau 2% ya. 1/50. Oke, kita hitung dulu ekuitasnya per 31 Desember 2016. Ekuitasnya adalah sebanyak 1940 ya. 1940 kan dari ekuitas awalnya 1.200.000 tambah rate earning tambah kena income selama 2016 1940. Kemudian income sama dengan 1 April 2017. Di sini kan tadi disebutkan bahwa income tengah tahun kan 120 juta. Tengah tahun berarti 6 bulan ya. Berarti dia 3 bulan. 3/6 kali 120 adalah 60. Goodwill-nya, nilai goodwill kan tetap ya. Dia mau dibawa kemanapun dia nilainya tetap. Nilainya adalah sebesar 692. 692 kalau saya nggak salah nyari. Berarti kita cari dulu. Berarti carrying value-nya, book value-nya adalah sebesar 62692. 2692 ini kan adalah nilai 100%. Nilai 100% book value, carrying value pada saat itu. Sedangkan yang kita jual adalah 2%. Berarti kita harus nyari 2% itu berapa sih dari nilai yang sekian. 2% adalah 53 ini. 2%. Kemudian
Cashnya yang diterima adalah sebanyak 42.000, sehingga terjadi selisihnya 11,8. Berarti istilahnya rugi. Carrying value-nya kan 53,84, sedangkan harga jualnya adalah 42 juta. Perlu diingat bahwa kemarin kan gini, ketika terjadi perubahan kepemilikan, yang dia istilahnya tidak pengaruh ke ini, apa namanya, tetap sebagai pengendali, ya. Berarti dia akan masuk ke dalam PIC. PIC ya. Berarti di sini jurnal adalah cashnya ketika dia terimanya adalah sebanyak 42 juta, kemudian FPIC-nya sebanyak selisihnya adalah selisih ini 11.840, dan investment S-nya yang dijual adalah sebanyak 53.840. Ini berkurang ya. Ada yang ini ketika dia kan penjualannya cuma 2% dan dia tidak mengubah yang kendalinya ya. Diasumsikan soal yang nomor 4. Nomor 4 ini diasumsikan bahwa dia jualnya adalah sebanyak 165.000 lembar saham. Ketika kita cek dulu 165.000 lembar saham itu berapa sih? Ini kalau kita bagi-bagi 165 dibagi dengan 300.000 hasilnya adalah 55%. Berarti ketika dia jual 165.000 lembar saham, share-nya yang dijual adalah sebanyak 55%, sehingga dia masih sisanya adalah 25%. 25% kan masih di bawah nilai batas perusahaan untuk punya kendali 50%. Berarti penjualan ini nanti akan kita akui adanya laba atau rugi, bukan lagi masuk PIC ya. Nih, di sini carrying value investment NP 100% sebelum penjualan 2692, ini dari mana? Ini yang dari tadi, yang sebelumnya. Kemudian fair value consideration receipt, berarti ini yang share-nya dijual berapa? Di sini kan dijualnya adalah 165.000 lembar saham. Yang dijual adalah nilai penjualannya adalah 1,42500. Jadi nampaknya kita bagi-bagi, nilainya itu adalah sebesar per lembar saham dia nilainya adalah nilai fair value-nya adalah sebesar 8.500. Ini dari 1,42 dibagi dengan 1,6. Kemudian ini yang dijual, yang kita jual. Bagaimana yang masih tersisa? Yang tersisa juga masih kita nilai dengan nilai yang sama. Kalikan 75.000 kalikan 8.500. Hasilnya adalah 637.500. Oke. Kemudian di sini kita harus hitung NCI yang tersisa. Persisnya adalah 20%. Dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan 2692. Carrying value-nya ini. Berarti kan asumsinya fair value NCI nggak akan berubah. Yang berubah hanya punya P-nya aja yang dijual dan yang tersisa. Oke, dikali sekali ini totalnya adalah 2578.
Totalnya sekarang 2578, sedangkan yang value sebelumnya adalah 290. Sehingga dia loss ya. Lossnya sebesar 113. Jadi jurnal adalah dia terima cashnya adalah 1,4505 1402500 ribu. Kemudian yang 113 ini kita harus bagi dua, yang realize dan juga unrealized. Yang realize ini adalah yang sudah terjual 165.000 bagi 300.000 dikalikan 100 ini. Satunya 75.000 bagi 240.000 harga 113. Ya, jadi nilai investment saya nanti akan berkurang sebanyak 1,516. Totalnya ini berkurang. Sampai di sini gitu ya kan? Ujian udah oke ya berarti. Gimana Ulu? Iya Pak. Sudah oke ya, maksudnya nanti ujian oke ya, maksudnya bisa. Terus kalau ujian saya ini gitu. Apa ya? Misalnya nanti teman-teman buat jurnal segala macam. Nanti misalnya hasil akhirnya ini salah, ada yang salah misalnya. Ini ada yang salah di hasil akhirnya. Ini tetap diberikan nilai. Jadi nggak usah khawatir umpamanya ada yang bingung angkanya kok bingung kan ya. Yang penting buat jurnalnya dulu. Dan yang penting kan konsep berpikirnya dulu. Oke, dan kita lanjut ya. Kita coba di ini di berikutnya soal 2020. Yang susah ya, seperti apa? Dua ribu dua puluh tadi juga hampir sama ya. TP-TP-nya dengan yang soal 2018. Ini saya baru selesai satu aja. Di sini yang ini dia ini. Yang bonds payable-nya nggak terlalu rumit yang soal 2020. Karena dia diterbitkannya 31 Desember. Dan dia dijualnya per 31 Desember 2018, berarti kan tinggal bandingin ini aja ya. Gain on CRB-nya kan carrying value bondnya, investment IDP, ada tanggal tersebut. Nanti umpamanya nanti ada soalnya tengah tahunan, misalnya pada 1 Oktober, berarti nanti kan teman-teman tinggal dikalikan aja tuh. Ininya bunganya. Kalau saya sih langsung aja lah 3 kali per 12, 3 kali per 6,5 aja langsung kali bunganya.
Oke, berikutnya akuisisi interim. Akuisisi interim itu mana ya? PT Pemula mengakuisisi 75% kepemilikan PT Sarmili. Masih ada ya kami. Pada tanggal 2 Juni 2018. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, 6. Berarti 7 bulan ya. Pengeluaran kan sebenarnya 360 juta. Per 2017, capital stock-nya 300 juta, catatannya 137. Pada saat akuisisi, per value-nya PT Sarmili sama dengan book value of net asset. Adanya selisih implied value dan book value dialihkan pada paten. Berarti nanti harus cari dulu ya income. Berarti di sini semen cost-nya adalah sebanyak 360 juta. Implied value-nya adalah 75%. Equity-nya nanti kita harus hitung sama stoknya, rate earning, dan juga penambahan net income kurangi dividen tahun sebelum adanya akuisisi. Selisihnya baru kita masukkan ke paten. Setelah bulan Juni 2018 sampai Desember 2018, transaksi penjualan dagangan dari Sarmili ke PT Pamula. Berarti tipenya adalah upstream 85 juta. Penjualan tersebut gross profit 20%. Selain itu, dagangan tersimpan adalah sebesar 19 juta. Berarti nanti unrealized profitnya 19 juta dikalikan dengan 20%. Selain itu, pada tanggal 15 Oktober 2018 terdapat penjualan ekuivalent dari PT Pamula ke PT Sarmili. Ini downstream sampai dengan masih tetap memiliki ekuivalent tersebut. Berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan yang dimiliki. Berarti nanti kita harus akui adanya unrealized gain. Dari penjualan peralatan. Bagian dividen 15 juta. Expense, jogging expense. Tambahkan pengenalan penjualan. Oke. Berarti yang akuisisi interim nah ini teman-teman harus buat ini ya. Yang akuisisi interim berarti 1 Januari sama dengan Juni ya, Juni 2018 ya. Juni 2018.
Nanti sampai Mei. Juni sampai dengan 31 Desember. 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ini harus teman buat, salesnya berapa, expense berapa, net income berapa, dividen berapa, nanti harus dibagi-bagi buat hitungnya, buat hitung nilainya, nilai investmentnya, dan juga nanti dibuat ini ya, jurnal eliminasinya kemarin ya, pakai pre-acquisition income atau pakai metode revenue expense metode. Tes raja. Kita lihat yang soal nomor 3. PTP membeli 7.000 lembar saham. PT Santi 7.000 lembar saham. Oh, ini yang tadi ya. Sama ya. Di sini. Bulan Januari sebenarnya 105 capital stock dari total nilai buku sampai nilai wajar itu tulis 1 Januari. Oke, ini kayaknya terlalu ini ya. Nggak terlalu susah. PT yang di hati membeli 60% yes. Ada itu asok. Oke, salah. Oke, soal nomor 4. PT Pendekar telah melakukan akuisisi pada PT Satria sebesar harga 750.000 untuk mengambil alih 80% kepemilikan. Nah, ini soal juga sama. Terlalu ini agak beda yang terkait obligasi. Obligasinya dia belinya 40% dan harga 82.150. Oh, tapi di sini sudah disebutkan bahwa interest rate pada saat pembelian obligasi adalah 9%. Berarti nggak nyari lagi ya. Bisa. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Ya oke Kak, belum Pak. Mungkin nanti harus ngerjain sendiri dulu baru. Nah, Biasanya teman-teman izin latihan nanti, nggak? ya, izin nanti minta pembahasannya Pak. Cuman tadi punya saya ada beberapa yang salah ya. Jadi maklum aja nanti. Terus ini jangan belajar sehari sebelumnya. Jadi kan hari Senin ya, ini hari Senin, kemudian teman-teman kan belajar. Ujiannya hari Selasa, berarti masih ada waktu buat ini, buat belajar lagi. Dan saran saya teman-teman baca lagi dari awal yang terkait dengan laporan keuangan konsolidasi. Karena kemarin di pas UTS kemarin ada masih ada beberapa yang belum dikerjakan, yang jurnal alokasi itu belum dikerjakan, beberapa teman belum dikerjakan. Jadi nanti dibaca lagi semuanya dari awal terkait dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Oke.
Yang susah sih apa ya? Ini teman-teman diminta buat soalnya emang ini sih 2,5 jam pendek juga. Bukannya umpamanya intermediate langsung 3 jam ya kalau ujian ya 2,5 ya. Iya Pak, 2,5 sama setengah jam buat maksimal pengumpulan. Nah, terkait dengan pengumpulan kemarin kan ada ini apa namanya, ada beberapa teman yang memintakannya telat. Nah itu kemarin dari kebijakan yang dari dosen sendiri, kesepakatannya nanti umpamanya ada yang telah mengumpulkan nanti ada nilai maksimalnya. Harus saya cari dulu. Kemarin itu kan ini, jadi pas tes kemarin itu ada ini. Jadi ketika teman-teman terlambat menyampaikan 1 sampai dengan 5 menit, nilai maksimal yang diberikan adalah 90 atau minus 10. Ketika terlambat 5 menit sampai dengan 10 menit, nilainya maksimal adalah 85. Ketika terlambat lebih dari 10 menit, nilai maksimal adalah 79 di bawah 80. Berarti nanti teman-teman jangan nekat-nekat ya. Kemarin sih saya lihat pas UTS kemarin ada yang telat cuma 1 menit itu aja sih pas pengumpulan ya. Nanti harus diperhatikan. Kemarin di sini kan kalau mau telat kan yang terlambat sampai dengan 5 menit kan maksimal adalah nilainya udah 90. Cuman kemarin kan dari yang saya lihat kan nggak ada yang 90. Jadi yang kemarin yang telat nggak saya berikan nggak dikurang. Oke, masih ada waktu kita bahas aja. Nanti kalau umpamanya ada yang salah penjelasan yang salah atau ada yang belum jelas nanti teman-teman baca lagi di bukunya. Kemudian worksheet. Oh iya Ella, Iya Pak, yang dibahas Pak Agung itu di YouTube aja atau ada ini nggak? Apa namanya? Hitung-hitungannya atau video aja? yang dibahas Pak Agung itu sebenarnya udah dibahas sama IMSI Pak, sama PSD. Itu tapi Tahun, sama Pak Agung diversiin Excel di YouTube gitu. tapi berarti Udah ada teman-teman udah ada berarti PSD. oh, yang sudah ada 2019 saja ini. Iya, baru yang 2019-2020 belum terbit kayaknya minggu ini Pak. Minggu ini. Iya, Mereka harusnya minggu ini terbit. Selasa udah mau uji untuk udah metode. Iya. Berarti kan teman-teman sudah ada pegangan ya 2019 ya, ini ya. Nanti bisa belajar dari videonya Pak. Soalnya pernah di tracking ya. Nah, kita lihat soal nomor 3 perubahan kepemilikan. Kalau
Kalau yang perubahan kepemilikan yang nomor 3A ini kan dia pembelian ya. Sedangkan yang B itu ada penarikan saham treasury, treasury-nya PS. Prinsipnya sama aja kalau ada penarikan saham kan, dia kan mengurangi jumlah lembar saham yang beredar ya, tinggal dibagi aja. Ini seangkatan yang kelas 3 yang tingkat 3 sekarang ada penempatan di Kemenku kah? Yang udah lulus apa yang sekarang ini yang angkatannya belum tahu. Apa namanya, kemarin sempat keluar PMK, ada kok Pak penempatan Kemenku. ada Kemenku tapi banyak nggak? 1000 berapa gitu kalau nggak salah, tetap ada kok. Nanti bapaknya ada yang ketempatan di BPK, silakan kontak saya bapaknya pengen tanya-tanya. Saya di daerah di tempat istri saya juga ada yang dari stannya. Karena sekarang kan beberapa kementerian juga minta dari stan, nggak cuma Kemenko. Di tempat saya, istri saya di Bawaslu juga ada beberapa orang yang kemarin dari stan, dari akuntansi. Pemda juga ada ya. Oke, nanti saya ini ya, coret-coret saya berikan. Cuman tadi ada beberapa yang salah, nanti teman-teman harus hati. Kayaknya di semester ini yang paling susah nih ya, AKL ya. Kayaknya kalau saya lihat dari jadwal, yang lainnya nggak terlalu ini, masih bisa. Kan belajarnya apa sih? Bahasa Indonesia, audit keuangan sektor komersil, ALK, statistika. Ini sisa ALK sama audit sama statistika ya. Oke, mungkin gitu aja ya pertemuan kali ini. Nanti saya berikan ke